Aku langsung praktekin untuk bikin pakai di enhancernya aja. Jadi langsung masukin di enhancer Pro. Oke, di sini banyak banget dari atas sampai ini ada beberapa poin ya. Ada banyak banget nih. Ada input, film developer, film compression, expand, print, color head, film grain, halation, bloom, film damage, film breadth, gate, width, vignette, monitor, output, load generator, dan option. Oke, pertama yang input. Input ini di sini ada Rec 709, ada source ya. Source-nya bisa disesuaikan, bisa Rec 709 atau sesuai dengan footage-nya. Rec 2020, Apple Gamma 2.0, Aces CCT, DVR WG Rec 709, DVR WG Intermediate, Sinion Film Lock, atau Choose Camera. Pilih kamera bisa. Kalau kalian pilih Rec 709 ini nggak akan bisa dipilih. Kalau kalian mau milih sesuai kamera itu bisa pakai Choose Camera, Select, sesuaikan pakai Sony, eh, efek 3, S-Log 2, S-Log 3, S-Gamut, ISO, S-Gamut sini 12.800. Oke, ini di sini udah ada exposure compensation, temperatur dia naikin exposure standar, temperatur compression bisa lah mau blue atau yellow, sesuaiin temperatur, dan juga ada tint, magenta atau green. Dan di sini juga ada di defring atau ini untuk mengurangi chromatic aberration, CA atau fringing yang ada di gambarnya. Kalau ini dirubah sebelum kalian klik centang ini nggak akan berubah. Ya, ini kebetulan ya lensanya pakai lensa baru, jadi differingnya dia nggak ada. Langsung ke bawahnya lanjut ada di film developer. Ya, film developer ini sebenarnya kalian harus buka di filmnya dulu. Nah, di sini ada film profile. Banyak banget ini film profilnya, ada Adobe, Afga, uh, Cinestill, ada Cinestill, ada Fuji, Reala, banyak banget dari Fuji Color, Fuji Chrome, Kodak, Ilford. Di sini banyak banget, ada Polaroid juga, ada Lomo. Jadi semua banyak banget film ya, film yang udah kamera. Jadi sistemnya dia kayak ngeprint ataupun dari film-film yang ada dia ambil model warnanya terus dijadiin apa kayak loot gitu. Ada Afga, aku biasanya pakai Cinestill, dan ini sesuai selera, nggak ada yang patokannya ya, jadi sesuai selera, mau sesuai karakter video kalian. Dan ini ada push pull atau mau di push atau di pull, jadi kayak intensitas dari film profilnya yang akan masuk ke gambar. Untuk film profile nih banyak banget, jadi bisa disesuaikan dengan karakter ataupun video yang ingin kalian buat atau sampaikan. Mau lomo juga, Orwo tadi juga bagus. Karena aku suka biru, aku bisa bilang ini bagus karena ya aku suka biru. Kalau push ya dia ngangkat exposure gitu, jadi agak wash out. Pull itu nurunin. Ini cakep juga nih. Tinggal kayak temperaturnya dinaikin dikit biar si
wajahnya tuh dapat. Oke. Terus ada contrast boost, gamma correction di film developer ya. Di film developer ada contrast boost, gamma correction, color separation, color boost. Nah, ini kalian perlu enable dulu. Oke, enable dulu. Nah, ini baru kelihatan. Kalau nggak di enable, ini nggak akan aktif. Jadi perlu diaktifin sendiri-sendiri. Oke, segini keren. Gamma correction. Oke, color separation. Oke, nggak terlalu terasa. Lanjut ada yang namanya film compression. Nah, ini juga efek dari si filmnya ini. Kita enable dulu, langsung kelihatan kok bedanya. Impactnya mau berapa persen. Nah, oke. White point-nya bisa diturunin. Tuh, jadi nggak nge-spot di sebelah kanan semua, jadi bisa rata. Tapi selera kalau kayak gitu kayak nggak ngeblend atau jadi flat, dibalikin ya. Color density juga bisa diatur. Oke, ini agak orange keren. Dan juga ada expand. Expand ini untuk black sama white point-nya mau dinaikin atau diturunin. Ini juga bisa. Jadi makin kontras. Kalau black point-nya dinaikin makin kontras, kalau white point-nya dinaikin makin low. Turun ya. Tapi kalau diturunin dia makin kontras. Ya gitu. Lanjut ada print. Nah, ini yang dicari biasanya mereka outputnya ke Fujifilm 35 13 atau Kodak 2383. Ini selera juga. Ada yang suka Kodak 2383 dan juga yang suka Fujifilm 35 13. Nah, ini udah selera. Atau Cineon Film Log nanti bisa diolah lagi masuk ke note-note yang lain, nambah note gitu. Kalau aku lebih suka ke Kodaknya ya. Oke. Ini selera. Dan kebetulan di video ini bagus, seneng di Kodaknya. Oke. White. Oke, terus bisa setting semuanya, color density bisa, saturation juga bisa. Nah, ini juga ada analog rate limiter. Jadi kalau pakai analog dia akan kayak agak ngefade. Selanjutnya ada color head, ya ini untuk ngatur highlight, shadow, midtones gitu ya. Dan juga bisa dari yellow ke biru, magenta green bisa diatur. Kalian mau suka warna yang seperti apa. Dan kalau ini di geng, dia nggak akan berubah karena dia akan ikut sama semua. Di enable yellow blue, lebih suka ke yellow atau blue ya. Nah, magenta green, lebih suka magenta atau green ya, ini bisa diatur sesuai aja. Mau cyan atau red. Nah, ini shadow tones-nya juga bisa mau lebih ke yellow atau biru gitu. Ini shadownya. Midtones-nya juga bisa naikin biru atau merah. Highlights juga biru, kuning, yellow atau biru. Itu bisa di setting semua di sini. Exposure juga bisa untuk highlight shadownya. Impactnya juga bisa diatur. Lanjut ada film green. Nah, ini udah ada greennya nih.
Nah, ini bisa pakai profile 8 mili, ada ISO 50, dari 50 sampai 500, 16 mili, 35 mili. Ini pakai 35 mili, 250. Bisa pakai 16 mili ISO 50. Film grade-nya seperti itu. Dan juga bisa di custom. Jadi customnya juga, size-nya mau sebesar apa, sekecil apa, bisa banyaknya atau sedikit, itu bisa diatur semua. Film resolutionnya, banyaknya, shadownya ngefek nggak, untuk midtone-nya atau highlightnya. Mau ngefeknya cuma di shadow doang ya, shadownya naikin, ya kan. Mau ngefeknya di highlight ya, highlightnya naikin. Tapi biasanya shadow sih yang dikasih grain, jadi tetap kayak natural gitu, chromanya bisa diatur mau positif atau negatif. Kalau negatif ya balikannya ya, shadownya yang beda kan. Dan negatif sama positif, mode analog atau noise. Bagus analog dong, karena benar-benar kayak film gitu. Nah, ini ada halation juga. Halation ini dia gunanya untuk ngasih efek ke pinggir-pinggir gambar yang kena cahaya. Kalau seperti fringing atau CA, cuman ini warnanya dia merah. Jadi kayak hasilnya kayak film. Nah, kebanyakan film kan dia pasti ada efek merahnya di pinggir-pinggir yang kontras gitu. Nah, ini kita bisa lihat ada kelihatan ini edge-edge-nya di pinggir-pinggirnya, dan ini pakai masking mode, jadi kita tahu yang nanti kena efeknya di bagian mana aja. Nah, kayak gini. Kalau di enable, kalau di enable, beda kan hasilnya, jadi lebih, oh iya ini kayak lebih ke film gitu. Terus ada bloom. Nah, bloom ini juga dia akan membiaskan warna putih ya. Jadi di bagian shadow dia akan highlight, dia akan membiaskan warna putih. Coba kita pakai mau amplify, dark impactnya di fullin dulu. Nah, ini kelihatan tuh. Jadi biar kelihatan lagi, nah ini juga bisa di setting mau yang kena yang mana, terus detailsnya atau dibikin details atau enggak juga bisa di setting. Source limiternya ini semakin ke kosong dia akan semakin impactnya banyak. Ini highlightnya, mau highlightnya seberapa, save light, semakin kelihatan saturation. Oke, kita langsung boom, tuh beda kan, boom ya. Tapi ini agak lebay sih, agak lebay. Detailsnya kurangin, diffusionnya, amplify-nya dikurangin aja, source limiternya ditambahin. Yang ini tetap balikin ke 50. Oke, nggak terlalu kelihatan tapi cukup berefek. Kalau nggak ini ditambahin, ini belum. Jadi dia akan di bagian putih-putih sini, dia akan kayak ngebiasin. Jadi biar mata itu ngelihatnya langsung ke objek yang nggak bias dan nggak kena halation. Ya gitulah. Terus ada film damage. Film damage ini kayak ya, efek-efek film ya. Jadi
Sorry. Oke, kita udah sampai film bread. Film damage itu kayak film kayak ada garis-garisnya gitu, old film gitu. Nah, kalau mau lebih klasik bisa pakai film damage. Film bread ini kayak apa ya? Kalau dilihat sekilas ini film bread nih hasilnya kayak dia kayak ada kayak color shifting yang berubah-ubah gitu. Ya nggak sih? Apa karena WB-nya yang berubah ya? Film bread ada get wave. Ini juga kayak kamera movement ya. Jadi itu kan kayak kamera movement. Jadi sebenarnya footage-nya mungkin diem atau tenang gitu. Kalau pakai get wave dia kayak seolah-olah kayak jalan pakai kaki. Padahal aslinya videonya steady. Terus ada vignette bisa diatur. Oh iya, sorry ini belum di enable dulu baru bisa kelihatan. Tuh, vignette bisa size-nya bisa diukur seberapa besar, kecil, feedernya juga bisa diatur, aspek rasionya juga bisa diatur, center point-nya juga bisa diatur nih. Cuman sayangnya ini nggak bisa ditarik gitu ya kayak si punya DaVinci. Jadi kita harus masukin ininya, angkanya sendiri. Harus masukin angkanya sendiri. 0, 5, 10 gitu. Tapi biasanya 0 ya. Pakai V-nya aja jauh. Beda banget hasilnya. Oh, ini aspek rasionya kerasa tuh kelihatan mau oval atau mau oval vertikal atau oval horizontal. Oke, itu. Ada monitor ini kayak ngecek false color sama clipping indikator. Ini ada clipping biru itu untuk clipping bagian black. Ini clipping nih. Jadi kalau mau diolah dia akan tetap hitam, nggak bakal berubah, bisa naik jadi abu-abu. Outputnya juga bisa kita atur total impactnya mau seberapa. Ini 0, ini before-nya, dan ini after-nya gitu. Dan load generator kalau kalian bisa, dan ini juga bisa diekspor. Main nih, biasanya normal 3333 export load. Oke, SL3 desktop ini jadinya .cube. Oke, gokil banget kan. Quality-nya bisa dipilih normal fast atau high slow. Aku pilihnya normal fast karena pakai MacBook Air M1, dia cukup berat tapi masih oke lah, dan ini bisa disetting di playback render cache, dibikin smart. Jadi ketika ini dia otomatis render udah biru, playbacknya itu udah normal. Jadi kalian bisa pakai satu Dehancer Pro 7.00. Ini cuman pakai satu note aja ya, udah bisa kayak gini dibandingin sebelumnya. Before, after, before, after. Kalian udah bisa mainin V-nya, udah bisa mainin film damage, film bread,
film print, film dan juga printnya, elation, bloom, terus color head bisa diatur semua. Nah, bisa ada CST juga kayak color space transform. Jadi satu aplikasi plugin tambahan yang ini recommended dan wajib banget kalian punya untuk color grading. Hasilnya kayak gini. Nyari gini jadi boom. Boom 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 boom.